Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk kembali bertemu belajar di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat berserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita ini. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa adabu talabil ilmi, yaitu adab-adab menuntut ilmu. Ini sangat penting untuk kita ketahui, kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena kesuksesan kita dalam menuntut ilmu dimanapun kita berada bergantung kepada adab-adabnya. Sebelum itu, Ustaz akan menyebutkan beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan kita semua tentu mengetahui jawabannya. Jawabannya apa? Bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu kedudukannya tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Dan orang yang tidak berilmu kedudukannya rendah. Tidak ada orang yang mau mendengarkan, tidak ada orang yang mengajak dia untuk berdiskusi, tidak ada yang menanyakan ilmu kepadanya karena orang yakin bahwa dia tidak memiliki ilmu. Maka jadilah kita orang yang berilmu, orang yang mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia, di sisi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan akan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala 700 derajat daripada orang yang tidak berilmu. Ulama mengatakan bahwa kemuliaan itu dicapai oleh seseorang dengan dua hal, bil iman wal ilmi, yaitu dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir dan kepada rukun-rukun iman yang lain serta hal lain yang wajib diimani, kemudian dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian bahwasanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau menghentikan segala larangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Rasulullah SAW memberikan suatu tanda kepada kita yang tatkala tanda itu ada pada diri kita, itu menunjukkan bahwa Allah ingin menjadikan kita sebagai seorang hamba yang baik, yaitu ada semangat dalam diri kita untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah buat dia mengerti ilmu agama ini. Ini beberapa keutamaan menuntut ilmu. Ya, semuanya adalah kemuliaan. Semuanya adalah sesuatu yang membanggakan kita semua di dunia dan di akhirat. Kemudian kita lihat beberapa adab dalam menuntut ilmu yang penting untuk kita ketahui semua. Dan kalau dia berbentuk perintah, maka hendaklah kita lakukan. Dan kalau dia berbentuk larangan, kita harus jauhi larangan tersebut. Yang pertama, adab menuntut ilmu itu adalah aklul halal, memakan yang halal. Seorang penuntut ilmu, dia harus berusaha untuk memakan yang halal saja dan menjauhi segala yang diharamkan. Yang diharamkan banyak. Dia mencuri, dia mengambil barang orang lain tanpa seizin yang memiliki barang tersebut, dia menipu, dia meminjam kemudian dia tidak mengganti uang yang dipinjamnya, dan berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan haram yang lainnya. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Dia harus berusaha untuk memakan yang halal saja, yang thayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik yang telah kami berikan sebagai rezeki kepada kalian. Kalau dia memakan yang haram, baik yang haram itu berupa zat yang dimakannya, benda yang dimakannya, ataupun haram cara memilikinya, cara mendapatkannya,
maka dia akan terhalang dari ilmu ini. Karena ilmu ini adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan dimasukkan kecuali ke dalam hati orang-orang yang bertakwa, yang menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, di antara adab menuntut ilmu ini adalah al-iktisad fil akli wa syurbi, yaitu bersikap sederhana dalam hal makan dan dalam hal minum. Seorang penuntut ilmu tidak boleh ya menjadi orang yang rakus, semua dimakan, ya, semua diminum. Dia terus makan, ya, di asrama, di luar asrama, sebelum tidur, ya, bangun tidur, dia makan terus, dia minum sebanyak-banyaknya, dia makan sebanyak-banyaknya. Seorang penuntut ilmu itu harus mensederhanakan ya makanan dan minumnya. Jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum. Kenapa? Ya, karena ya makan dan minum itu akan menimbulkan berbagai efek yang negatif, berbagai efek yang buruk bagi kita sebagai penuntut ilmu. Boleh makan, boleh minum, tetapi sekedarnya saja. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin." Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan berlebihan dalam hal makan, dalam hal minum, dan dalam segala hal. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Berlebihan dalam segala hal itu tidak dibolehkan. Ya, dikatakan dalam sebuah syair, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami wasyarab. Sesungguhnya penyakit ya itu kebanyakannya ditimbulkan oleh makanan dan minuman. Ya, terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, maka timbul berbagai macam penyakit. Oleh sebab itu kita sebagai penuntut ilmu wajib menghindari ya berlebihan dalam hal makan dan dalam hal minum, ya. Jajan terus tiap saat, ya, tiap jam keluar. Kemudian jajan berbagai macam makanan, berbagai macam minuman yang enak-enak, ya. Dia beli semuanya. Ya, memang uang dia, tetapi apa? Efek negatifnya akan dia rasakan dalam dirinya. Asy-Syafi'i mengatakan, "Saya tidak pernah kenyang sejak 16 tahun yang lalu." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian saya pernah kenyang sejak 16 tahun. Saya tidak pernah kenyang sejak 16 tahun yang lalu kecuali sekali. Kemudian saya masukkan tangan saya, lalu saya muntahkan, ya. Li'anna asy-syabi' yuthaqqilul badan, karena kenyang itu menyebabkan badan jadi malas, ya. Wa yuqassil qalba, membuat hati jadi kasar. Wa yuzilul fitnah, dan bisa menghilangkan kecerdasan. Orang kalau banyak makan, banyak tidur, banyak buang air, bolak-balik ke kamar mandi, akhirnya apa? Ya banyak waktu-waktu yang terbuang, hatinya menjadi keras. Dia tidak merasakan orang yang kelaparan. Ya, kemudian apa? Menghilangkan kecerdasan. Terlalu banyak makan bukan bermanfaat, malah menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun naum, ya, dan menyebabkan banyak tidur. Wa yudha'ifu 'anil ibadah, dan membuat lemah dari ibadah. Orang kalau banyak makan dia malas untuk beribadah, malas untuk mengerjakan berbagai ibadah. Kemudian juga di antara adab talabul ilmi at-takhallus min fudulil kalami wan naum, yaitu membebaskan diri dari ya berbicara dan dari tidur yang berlebihan. Antum boleh ngomong, antum boleh tidur, tapi jangan berlebihan. Di mana-mana tidur, di mana-mana ngobrol aja kerjanya, ya kan? Ngobrol terus, sedang belajar ngobrol, ustadznya lagi menerangkan ngobrol juga. Di asrama ngobrol sampai larut malam, sampai jam 2 belum tidur, masih ngobrol. Padahal yang diobrolkan itu bukan hal-hal yang bermanfaat. Ya kita harus ya at-takhallus, membebaskan diri kita dari ya berlebih-lebihan dari segi apa? Dari segi ya ucapan dan juga dari segi tidur. Jangan terlalu banyak ngobrol dengan teman-teman kita. Sudah waktunya tidur ya tidur. Kemudian sudah waktunya ketika belum waktunya berbicara jangan berbicara. Di depan ustadz yang sedang menerangkan jangan ngobrol. Itu waktu kita untuk memperhatikan pelajaran. Ya. Apa akibatnya kalau orang banyak tidur? Dikatakan kasratun naum tusabbibu tadhi'al waqti. Banyak tidur menyebabkan banyak waktu yang hilang. Antum tidur lebih dari 8 jam sehari, itu menyebabkan apa? Waktu banyak yang hilang. Bayangkan ya, betapa ruginya kita. Wa tuaddi ilal kasal, banyak tidur membuat malas, ya. Wartikha'il hawas, membuat ya panca indera kita menjadi tumpul, enggak bisa mikir karena terlalu banyak tidur. Bawaannya malas saja, yang enggak mau mikir. Nah, itu diantara akibat dari banyak tidur. Wa kasratul kalam tusabbibut tasyattut fi dzihni, ya. Dan banyak ngobrol itu membuat otak tidak fokus. Wa tusabbibul ajab, dan menyebabkan orang apa? Wa tusabbibul ujub, dan menyebabkan orang kalau dia sering banyak bicara seolah-olah dia merasa pintar. Seolah-olah dia merasa bahwa dia yang pintar, membuat dia ujub kepada dirinya sendiri. Kemudian menyebabkan orang banyak atau sering jatuh ke dalam dosa, ke dalam kesalahan. Jangan banyak ngobrol, ya. Apalagi ngobrolin hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ngobrolin apa? Ngobrolin hal-hal yang tidak berguna. Banyak contohnya. Padahal itu kadang-kadang yang dibicarakan itu yang sudah diceritakan berkali-kali.
yang orang lain sudah tahu semua. Itu tidak boleh dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, ngobrollah sekedarnya, al-iktisad. Ya, berbicaralah seperlunya saja. Dan juga tidur, jangan terlalu banyak tidur, jangan begadang juga sehingga menyebabkan banyak ya kerugian, banyak hal-hal yang terlantar gara-gara kita terlalu banyak tidur, ya. Kemudian apa? Seterusnya adalah kita sebagai penuntut ilmu wajib menghindari hal-hal yang menyelisihi agama kita. Wajib menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama kita, terutama yang berkaitan dengan penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit hati. Ini harus kita hindari. Ini harus kita jauhi. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya apa? Dengki kepada orang lain. Ya, dengki tahu al-hasad. Ya, ini tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu. Dia lihat temannya mempunyai sedikit kelebihan dari dia, dia ingin apa yang dimiliki oleh temannya berupa kelebihan itu hilang. Ya, dari temannya. Dia tidak mau bersikap objektif pada temannya. Temannya pintar, dia katakan tidak pintar, ya. Kemudian juga diantaranya adalah dendam kepada orang lain. Ada rasa dendam kepada temannya. Sudah minta maaf temannya, tetap dia dia memiliki rasa dendam kepada temannya. Ini tidak boleh, ya. Kemudian juga seperti curang, ya, curang kepada temannya, curang dalam menjawab pertanyaan dalam ujian, curang kepada orang tuanya, berdusta termasuk, ya. Orang tuanya menyangka bahwa dia di sini belajar, ternyata main-main saja, ya. Kemudian juga curang dalam hal bermuamalah dengan temannya, misalnya minjam uang kemudian tidak dikembalikan. Saya minjam uang 2 hari, 2 pekan belum dibalas, ya, dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu. Jadilah kita sebagai orang yang yang taat kepada perjanjian kita. Kemudian juga contohnya apa? Orang yang sombong, ya, menyombongkan diri, merasa dia yang paling hebat, merasa dia yang paling benar, merasa dia orang yang pantas didengarkan segala ucapannya. Orang lain tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Orang lain tidak diberikan kesempatan untuk memberikan uzurnya. Dia merasa paling hebat, paling wah, paling paling pantas. Ini juga tidak dibolehkan, ya. Kemudian juga seorang penuntut ilmu harus menjauhi ittiba'us syahwat, yaitu mengikuti syahwat hawa nafsunya, ya. Ngodain akhwat misalnya. Kemudian akhwat lewat dipelototin semuanya sampai hilang, ya. Ini tidak dibolehkan bagi seorang penuntut ilmu, termasuk mukhalafat, termasuk hal yang menyelisihi agama kita ini. Ini tidak dibolehkan. Ya. Ini tidak dibolehkan karena ini akan menyebabkan kita ya terganggu dari segi belajar, ya. Kemudian juga adalah ittikhazus suhbatis salihah, yaitu mencari teman-teman yang baik. Antum sebagai penuntut ilmu cari teman penuntut ilmu, jangan cari teman yang bukan pelajar. Antum penuntut ilmu agama cari teman yang merupakan penuntut ilmu agama. Jangan cari orang yang sekolahnya bukan di sekolah agama. Kenapa? Kalau antum cari teman yang bukan sama dengan antum, yang tidak sama dengan antum, dia akan Dia akan memberikan pengaruh kepada kita. Dia akan menyebabkan kita ya malas dalam belajar ilmu agama ini. Dia akan memperdayai kita. Oh, belajar ilmu agama itu nggak ada gunanya, nggak ada masa depannya, ya kan? Belajar umum lebih bagus. Belajar umum itu masa depannya cerah. Tapi nyatanya banyak juga yang belajar umum nggak jadi siapa-siapa, ya. Karena rezeki itu tidak tergantung kita belajar apa, tergantung kita kesungguhannya dalam belajar tersebut, ya. Jadi carilah teman yang baik, ya. Sebagaimana dikatakan as-sahibu sahib, teman itu yang akan menarik, ya. Jaruka. Orang yang dekat denganmu, dialah yang akan menarikmu. Maka cari teman yang baik, ya, orang yang bisa memberikan motivasi, semangat, dorongan untuk kita dalam belajar, bukan orang yang membuat kita lemah, bukan orang yang memberikan pengaruh negatif kepada kita, bukan orang yang memberikan ekses yang tidak baik bagi kita semua, ya. Kemudian juga bagi seorang penuntut ilmu hendaklah dia mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu ini. Kenapa dia belajar? Agar dia menghilangkan kebodohan tentang agama dalam dirinya, agar dia bisa menegakkan hukum-hukum Allah, agar dia bisa menjaga adab-adab dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, agar orang tuanya bahagia dengan dirinya belajar ilmu agama, agar dia masuk surga dengan mudah, dan sebagainya. Tidak boleh seorang menuntut ilmu agama ini supaya dikatakan, wah dia seorang yang soleh, dia orang yang hebat, dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah liyusiba aradan minad dunya lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, kemudian yang ilmu tersebut sebenarnya dicari adalah untuk ya mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia mencari ya ilmu agama ini, dia menuntut ilmu agama ini supaya mendapatkan sedikit dari keuntungan atau kekayaan di dunia ini. Apa yang dia dapatkan di akhirat? Lam yajid rihal jannah.
dia tidak akan menemui bau surga, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Artinya dia tidak akan masuk surga. Orang yang mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dipaksa. Kalau antum sudah datang ke sekolah ini, berusahalah menjadi seorang santri yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ilmu ini adalah suatu kemuliaan, suatu hal yang sangat baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan pandangan agama kita. Jangan menyesal menjadi seorang penuntut ilmu ini. Banyak sekali faedah-faedah yang antum dapatkan. Antum terhindar dari pergaulan yang buruk, itu sudah suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, maka ikhlaskanlah niat kita di dalam menuntut ilmu ini. Jangan menjadi orang yang terpaksa melakukannya. Kalau terpaksa, ogah-ogahan, tidak mau belajar lagi. Tapi jadilah orang yang ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita semua. Jangan ngobrol. Kemudian juga dalam menuntut ilmu, hendaklah kita memfokuskan hati kita. Jangan mikirin yang lain, apalagi mikirkan yang akhwat, ya. Dalam hatinya bukan pelajaran, dalam otaknya bukan pelajaran, terbayang-bayang wajahnya terus, ya. Ini bahaya ini kalau seperti ini. Ya. Atau mikirkan rumahnya, terlalu kangen dengan rumahnya, padahal rumahnya dekat, ya, terlalu kangen. 2 hari, ya, 3 hari di sini, rasanya sudah 1 tahun misalnya, sehari bagaikan setahun. Nah, atau dia fokus kepada handphonenya misalnya. Ini akan menyebabkan seseorang gagal dalam menuntut ilmu. Dikatakan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, apa katanya? Wayam bagilahu qatlul alaiqis syagilati. Dan seorang penuntut ilmu itu harus memutuskan segala yang menyebabkan dia sibuk dengannya dalam menuntut ilmu. Fa innal fikrata mata tawazza'at qasurat. Karena kalau pikiran itu sudah bercabang-cabang, dia nggak bisa memikirkan ilmu lagi. Fokus ke ilmu saja. Antum masih muda, nggak banyak tanggung jawab, nggak banyak tugas yang dikerjakan. Maka apa? Fokus kepada ilmu saja. Uang dari orang tua, ya, orang zaman dulu mereka bekerja kemudian mencari ilmu. Kalau kita tidak, semuanya sudah disediakan, pakaian sudah disediakan, ya, uang sudah disediakan, buku sudah disediakan oleh orang tua, maka tugas kalian itu adalah fokus belajar. Tapi kalau zaman dulu ulama itu melakukan rihlah, melakukan perjalanan yang panjang, kehabisan bekal dalam perjalanan, mereka bekerja dulu. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya, imamnya ahli sunnah wal jamaah. Beliau berjalan, ya, sebulan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Kemudian apa? Habis bekalnya, beliau bekerja di pasar dulu, menyiapkan bekal. Itu zaman dulu. Kalau kita sekarang ini semua sudah disiapkan, ya, semua sudah disediakan oleh orang tua kalian. Maka fokus dalam menuntut ilmu. Jangan bercabang-cabang pikirannya. Apalagi memikirkan hal yang belum pantas dipikirkan. Seperti memikirkan apa tadi? Memikirkan akhwat, ya. Kemudian apa? Asy-Syafi'i berkata, la yatlubu ahadun hazal ilmi bil mulki. Orang tidak bisa menuntut ilmu ini kalau dia menyombongkan dirinya. Wa izin nafsi, punya apa? Punya kesombongan dalam dirinya. Ya, walakin man talabahu bizullin nafsi. Tetapi yang akan berhasil dalam menuntut ilmu ini adalah orang yang tawadhu. Kemudian juga orang yang merasakan kesusahan dalam menuntut ilmu ini. Biasa itu antum kekurangan harta, kekurangan biaya dalam menuntut ilmu, itu hal yang biasa, ya, dan itu sunnahnya, ya. Kalau kemudian harus semuanya tersedia dan mewah, itu kemungkinan merupakan satu sebab orang gagal dalam menuntut ilmu, ya. Diantar dengan mobil mewah, dijemput dengan mobil mewah, tapi jadi malas. Makanannya mewah, bajunya yang mewah, sepatunya yang mewah, fasilitas di sekolahnya mewah. Itu biasanya menyebabkan orang itu gagal dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah kita ada fasilitas untuk belajar di sini. Tergantung kita semua apakah kita mau berjuang dalam menuntut ilmu ini atau tidak. Kalau fasilitas belajar ini terlalu mewah, maka kita semua akan malas dalam belajar. Ya, yang dipentingkan adalah fasilitas. Ya. Kemudian apa? Dalam menuntut ilmu ini hendaklah kita semua memuliakan guru kita. Ini sangat penting, ya. Orang tidak akan mendapatkan ilmu yang berkah kalau dia tidak memuliakan gurunya, ya. Kalau dia tidak memuliakan gurunya, dia wajib untuk memuliakan gurunya. Jangan sampai dia menghinakan gurunya, merendahkan gurunya, mendebat gurunya, ya. Padahal dia tidak tahu apa-apa, bacaannya baru sedikit, tapi gurunya didebat habis-habisan, ya. Ini juga tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Apa bentuk memuliakan guru? Contohnya kata ulama, kalau guru kita datang mau mengajar kita, bukakan pintu, bukan ditutup pintu. Guru mau datang, pintu dikunci dari dalam. Ketuk-ketuk dulu seperti dia. Ini kan seolah-olah guru yang perlu kepada apa? Mengajar. Padahal mereka yang perlu ilmu, ya. Kemudian apa? Ketika guru, ya, memberikan pertanyaan, jangan buru-buru menjawab.
sebelum guru memerintahkan untuk menjawab. Jangan banyak bertanya, hal-hal yang sudah diketahui ditanya juga, ya. Hal-hal yang semua orang sudah diketahui ditanya juga. Kemudian hendaklah ketika bertemu dengan guru mengucapkan salam. Jangan guru yang mengucapkan salam kepada kita, hendaknya sudah Ustaz sampaikan dalam apel tausiah pekan lalu, bahwa di antara sunnah memberikan salam, yang umurnya lebih kecil disunahkan untuk memberikan salam kepada yang lebih besar, ya. Kemudian juga, ya, di antaranya adalah jangan memotong pembicaraan guru. Guru belum selesai berbicara, dia sudah dipotong, disanggah, disela ucapannya. Ini tidak adab, tidak sesuai dengan adab dalam menuntut ilmu, ya. Hendaklah kita memuliakan guru kita. Kalau kita memuliakan guru, insya Allah ilmu ini akan berkah bagi kita. Akan dimudahkan oleh Allah SWT menuntut ilmu. Diceritakan bahwa suatu ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau menguburkan jenazah. Zaid bin Thabit adalah seorang alim dari kalangan sahabat. Setelah beliau selesai menguburkan jenazah dan beliau naik bigal. Bigal itu hewan, ya, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Setelah itu beliau naik bigal ini. Maka datanglah Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas segera menuntun keledainya Zaid bin Thabit. Antum tahu siapa Abdullah bin Abbas? Adalah saudara sepupunya Rasulullah SAW. Alimnya umat ini dalam bidang tafsir, dalam bidang fikih. Mungkin tidak ada di antara umat ini yang lebih alim dalam fikih selain daripada Ibnu Abbas. Tapi beliau tawadhu kepada sahabat yang lain yang juga alim, yaitu siapa? Zaid bin Thabit, ya. Lihatlah bagaimana tawadhunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau membalikkan buku saja, lembaran-lembaran buku di hadapan Imam Malik itu dengan pelan-pelan sehingga tidak mengganggu Imam Malik, ya. Kita sekarang ini banyak yang menyelisih hal ini, ya. Bukunya berantakan, disuruh malah gurunya, ya, seperti dilawan, seperti menantang gurunya, ya, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang harus kita jauhi, ya. Dikatakan oleh Imam Ahmad kepada Khalaf al-Ahmar, gurunya, la aqudu illa baina yadaika. Saya tidak duduk kecuali di hadapanmu dengan tawadhu. Umirna an natawadha'a liman nata'allama minhu. Kami diperintahkan untuk tawadhu kepada orang yang mengajari kami. Jangan pernah menyombongkan diri di hadapan guru. Jangan pernah mengatakan guru kita bodoh. Jangan pernah mengatakan guru kita tidak tahu, ya. Kalau ini pernah kita katakan, maka ilmu tidak akan kita dapatkan sama sekali, ya. Mungkin saat itu kita bisa mengetahuinya, kemudian hilang begitu cepat dalam pikiran kita. Seperti itu sunnahnya, bahwa kita harus tawadhu kepada guru kita, ya. Sebagaimana tawadhunya Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir. Antum baca kisahnya dalam surah Al-Kahfi. Kemudian juga dalam menuntut ilmu ini, catat ilmu itu. Catat apa yang diterangkan oleh guru, jangan dibiarkan berlalu saja, ya. Karena kalau sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi kepada diri kita. Kata Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang sahih, qayyidul ilma bil kitab. Ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Tulis apa yang diterangkan oleh guru itu, ya. Tulis, jangan dibiarkan saja, ya, melongo, mikirin hal-hal lain, tidak fokus kepada pelajaran, matanya keluar atau badannya ada di kelas, kemudian hatinya entah kemana-mana, melayang-layang kemana-mana. Ini tidak akan mendapatkan ilmu. Tulis setiap yang diterangkan oleh guru itu. Nah, kalau kita tulis, ketika kita lupa, ada catatannya pada kita, ya. Kemudian juga di antara adab dalam menuntut ilmu ini adalah rapikan buku. Rapikan buku. Ini salah satu sunnah di kalangan ulama. Rapikan bukunya. Ya, bukunya entah di mana-mana. Dia belajar di kelas ini, bukunya ada di masjid, bukunya ada di lantai lain, di kamar orang lain. Ini menandakan bahwa dia tidak disiplin, ya. Rapikan buku, rapikan baju juga, ya. Letakkan segala hal di tempat yang sudah disediakan, itu akan memudahkan antum dalam belajar. Ini kalau mau belajar, nyari buku dulu, sepatu hanya ada satu, yang satu lagi sudah nggak tahu kemana, ya kan? Baju, ya, nggak tahu adanya di mana, di kamar orang, nggak mungkin baju pergi sendiri, ya, ke kamar orang. Makanya jadilah orang yang berdisiplin, orang yang teratur, ya, munazzam, murattab, orang yang teratur, ya. Itu akan memudahkan antum semua. Baju di tempatnya, di lemarinya, buku juga di lemarinya, sepatu di raknya, ya. Begitu semuanya, itu akan memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Kemudian juga di antara sunnah dalam adab dalam menuntut ilmu ini adalah amalkan setiap yang kita sudah ketahui, ya. Orang tua kalian juga akan bangga tatkala kalian sudah ada perubahannya dalam diri kalian, ya. Jangan sampai antum tamat dari sini dengan ketika antum
masuk di sini sama aja semuanya. Sholatnya masih begitu, ucapannya masih kasar, sikapnya masih kasar, badan aja yang nambah besar, ya kan? Ilmu tidak. Dan ini sangat disayangkan. Orang tua kalian sudah mengorbankan begitu banyak harta untuk kalian. Harus ada efek yang positif yang kita timbulkan. Amalkan ilmu yang sudah dipelajari di sini itu sangat banyak. Tinggal kita apa? Tinggal kita amalkan dalam kehidupan kita ini, ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Dikatakan bahwa ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak apa? Yang tidak berbuah. Antum lihat pohon dari kecil sampai besar, sampai kakek-kakek pohon itu dia belum juga berbuah. Nggak ada gunanya, akhirnya tebang orang. Nah, begitu juga dengan kita, ya. Amalkan setiap yang sudah diketahui oleh kita. Dikatakan dalam sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba dari tempatnya pada hari kiamat sebelum dia ditanya 4 perkara. Di antara satu dari 4 itu adalah wa an ilmihi fi ma amila bihi. Tentang ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Antum sudah mengetahui banyak, begitu juga akhwat, sudah mengetahui banyak hal terkait dengan fikih perempuan, apakah diamalkan atau tidak. Jangan sampai begitu keluar dari sekolah berubah langsung. Sekolah pakai cadar, wah masya Allah. Begitu keluar langsung dilepas, ya. Nah, begitu juga dengan yang laki-laki ini. Alhamdulillah di asrama sholat 5 waktu tepat. Begitu di rumah, ya mungkin ditembak baru dia sholat, ya. Ya, mungkin disiram dulu dengan air 1 ember baru dia bangun dari tempat tidurnya. Ini nggak ada pengaruhnya belajar di sekolah. Jangan sampai sekolah yang disalahkan. Ini bagaimana di sekolah? Apa diajarkan atau tidak? Di sekolah kita ajarkan, ya kan? Tapi keluar dari sekolah itu tanggung jawab orang tuanya, ya. Di sekolah kita disiplinkan sholat 5 waktu. Ya, jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Padahal kitalah yang menjadi penyebab kegagalan kita sendiri, bukan orang lain, ya. Kemudian juga amalkan setiap ilmu yang kita ketahui ini. Antum akan dihisab dengan ilmu ini, ya kan? Ana dan ustaz-ustaz yang mengajarkan akan dihisab oleh Allah bagaimana mengajarkan. Dan antum semua yang mempelajari juga akan dihisab oleh Allah SWT. Diamalkan atau tidak ilmu tersebut, ya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ta'allamu summa a'malu bihi. Pelajari ilmu, kemudian amalkan. Gak cukup jadi koleksi aja dalam otak kita. Gak cukup hanya kalau jadi bahan untuk dihebat-hebatkan depan orang. Oh, tahu ini, tahu itu. Tapi pengamalannya nggak ada, ya. Kemudian juga sebarkan ilmu itu. Antum di rumah punya orang tua, punya kerabat, punya sepupu yang tidak tahu ilmu agama ini sama sekali. Antum tahu, bisa baca Al-Quran, bisa baca doa, bisa sholat, bisa berzikir setelah sholat. Ajarkan ke orang lain. Jangan disimpan dalam otak kita saja. Ini tidak akan membawa manfaat yang besar kalau disimpan dalam otak kita saja, ya. Dan masih banyak lagi adab-adab menuntut ilmu yang lain. Tapi pada kesempatan kali ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.